Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nuhil anwar wa siril asma wa tiyagil aghyar wa miftah ibadil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahya adada ni'amillahi wa ifdalihi. Walaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa iyyakum. Khatib berwasiat wabil khusus untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah yang ada di masjid ini. Mari kita agar senantiasa saling mengingatkan terkait perihal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di hari Jumat ini ada salah satu ayat disebut dengan surah Al-Jum'ah, yakni seruan kepada kita semua dari Allah agar iman itu berubah menjadi tindakan dan perilaku yang baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yang serius, yang sukses karena orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan kembali kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingat, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin wal jum'atal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan kita meminta di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke bulan Ramadan, sekaligus Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal baik kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal jum'atal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum. Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Rajab adalah tathhirul badan, mensucikan badan. Dan kita ketahui bersama bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan tathhirul qalbi, mensucikan hati. Maka jamaah, mari kita ingat-ingat kembali, apakah di bulan Sya'ban ini masih ada rasa iri, masih ada rasa dengki, sombong, takabur kepada orang lain? Maka mari kita bersihkan di bulan Sya'ban ini. Dan kita tahu bersama bahwasanya bulan Ramadan adalah ditathhirul ruh, mensucikan jiwa, mensucikan ruh. Tatkala ketika seseorang keluar dari bulan Ramadan, hatinya bersih, badannya bersih, sekaligus ruhnya bersih, maka ia menyanding Idul Fitri, yang artinya adalah suci dari noda dan suci dari dosa. Maka dengan demikian hadirin, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Begitupun perumpamaan tatkala ketika seorang petani merasa bahagia melihat tanamannya yang mengeluarkan cabang-cabang rantai, tanamannya yang sudah berbuah, maka itu adalah kebahagiaan petani. Lalu di mana letaknya kebahagiaan orang yang beriman tatkala ketika dirinya dipertemukan dengan bulan Ramadan? Maka itu adalah kebahagiaan orang yang beriman.
Kalau kita ingat-ingat kembali bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wasallam 60 hari sebelum memasuki bulan Ramadan, beliau senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah aku, kata baginda Nabi, ke bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa baginda Nabi ingin berjumpa dengan bulan Ramadan? Kalau seandainya beliau hanya ingin masuk surga, beliau sudah dijamin masuk surga. Kalau seandainya beliau hanya ingin diampuni dosa, beliau tidak ada dosa terhadap beliau. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana dengan kita jamaah? Apakah kita tidak rindu dengan bulan Ramadan? Lantas mengapa kita tidak rindu dengan bulan Ramadan? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, banyak orang yang ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Akan tetapi yang sudah kita ketahui, ajal datang terlebih dahulu menghampiri dirinya. Mungkin sedih meninggalkan keluarga, bahkan keluarga yang ditinggalkannya merasa sedih. Tapi ada yang lebih sedih, yakni seseorang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi ingat jamaah, baginda Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengatakan bahwasanya orang yang tidak berjumpa dengan bulan Ramadan adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Akan tetapi orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni seseorang yang berada di bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita renungkan jemaah sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ja'far, dalam hadis kitab Al-Mustadrak yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, tatkala ketika baginda Nabi alaihi salatu wasallam naik ke mimbar di tingkat pertama, beliau mengatakan amin. Ternyata di sana ada Jibril alaihi salatu wasallam. Inna Jibril alaihi salatu wasallam aradoli faqala. Lalu sesudah baginda Nabi selesai khutbah, ditanyalah oleh para sahabat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin di tangga pertama? Lalu kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam, engkau tidak melihat, aku melihat, engkau tidak mendengar, aku mendengar. Ternyata di situ ada Jibril alaihi salatu wasallam. Jibril yang berdoa sekaligus baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang mengaminkan. Sehingga para ulama muhaddisin menjelaskan bahwasanya tidak ada doa yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali doa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Kenapa demikian? Karena Jibril yang berdoa dan baginda Nabi alaihi salatu wasallam yang mengaminkan. Bagaimana redaksi hadisnya? Kata baginda, kata Jibril alaihi salam, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang berada di bulan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Lalu baginda Nabi alaihi salatu wasallam mengaminkan terhadap pernyataan yang dikatakan oleh malaikat Jibril tersebut. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, lantas apa yang membuat kerinduan kita terhadap bulan Ramadan? Kita tahu dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tatkala ketika seseorang beriman berjumpa dengan bulan Ramadan, maka imannya akan tersentuh, bahkan ia akan menangis tatkala ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Ia akan mengatakan marhaban ya Ramadan. Marhaban asal katanya diambil dari kata rohaba, yang artinya lapang hati kami, lapang jiwa kami berada di bulan Ramadan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka mari persiapkan amal-amalan kita yang akan dilakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد